Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 73, Tidak Mungkin Bersama. Sejenak Belva terdiam ketika gadis itu berkata demikian. Padahal sejauh ini, Belva berusaha menutup rapat-rapat kekagumannya pada pria itu pun sebaliknya. Tetapi ternyata menurut penilaian orang lain, kekaguman itu sudah terlihat jelas dan nyata. Hanya keduanya saja yang masih malu-malu. Belva menoleh pada pria itu yang sedang bersiap melajukan motornya. Rizwan menunggu Laila bermaksud agar gadis itu melaju lebih dulu. Hati-hati di jalan, Laila. Belva tersenyum. Hanya itu respon yang dapat ia berikan. Sementara Laila pun langsung membalas senyum dan menyalakan mesin motor kemudian melesat meninggalkan lokasi itu bersama dengan Rizwan yang menekan klakson tanda berpamitan. Belva masuk ke dalam mobil. Ia mengatur napas dan kembali merona saat teringat kejadian tadi. Apakah benar Rizwan memperhatikannya sedari tadi? Tapi kenapa? Belva sibuk sendiri dengan benaknya. Kadang merasa GR bahwa pria itu pun telah menyukainya. Ya Allah, aku takut kecewa kalau terlalu banyak berharap begini. Tapi, dia selalu mengganggu pikiranku akhir-akhir ini. Belva menghela napas. Jika sedang gundah seperti itu, ia biasanya langsung menemui Cindy dan mencurahkan isi hatinya. Namun, kali ini teman baiknya itu sedang berada di tempat yang jauh. Jadilah, Belva berniat menghubunginya dan berbincang melalui telepon. Panggilan terhubung. Terdengar suara seorang wanita di seberang telepon menyahut. Halo, Belva. Hai, Cindy. Gimana keadaan di sana? Tanya Belva berbasa-basi. Aman kok aman. Gimana kabar kamu di sana? Opening butiknya jadi? Cindy berbalik tanya. Dari nada suaranya terdengar wanita itu sepertinya tengah sibuk. Jadi, baru aja selesai meeting sama konsultan bangunannya. Nanti pas opening, kamu datang ya? Ucap Belva. Iya, diusahain datang. Suara Cindy terdengar seperti resah. Sempat sesekali terdengar suara Cindy sedang mendecak lidah dengan kesal. Kamu baik-baik aja, kan? Belva mulai terheran. Kayak lagi bete banget. Cindy menghela napas, kemudian menjawab. Aku kesel banget sama si Tigor itu. Loh, memangnya ada apa? Belva penasaran. Hari ini dia pergi mendadak. Gak izin dari jauh-jauh hari kalau dia mau pergi. Cindy menggerutu. Sementara Belva menautkan kedua alis dan merasa terheran juga. Pergi kemana dia? Bukankah aku sudah menugaskan dia buat stay di butik Bali sama kamu? Iya, tapi dia nekat pergi. Barusan dia chat aku. Bilang katanya ada klien besar mendadak di Jogja. Ujar Cindy kesal. Belva menelan ludah. Klien di Jogja? Iya. Emang dia gak laporan sama kamu? Tanya Cindy. Gak ada tuh. Ya udah, mungkin dia mau kasih kamu kejutan kali. Aku mau lanjut kerja ya, Bel. Numpuk nih kerjaan gara-gara dia. Panggilan berakhir. Cindy langsung menaruh ponsel dan melanjutkan pekerjaannya yang menjadi double. Dasar lelaki resek. Bucin amat sih sampai alasan ada klien di Jogja. Padahal emang modus aja pengen ketemu Belva. Cindy menggerutu. Akhirnya aku kelabakan sendiri nih ditinggalin kerjaan yang banyak. Awas aja kamu, Tigor. Rasanya pengen gue jambak aja tuh rambutnya. Cindy sangat kesal sekali. Karena jika Tigor tak ada di tempat itu, otomatis seluruh pekerjaannya dihandle oleh Cindy. Mukanya ditekuk aja dari tadi. Ada apa? Cindy. Maria yang baru tiba di butik langsung memasuki ruangan dan melihat perempuan itu sedang berkutik dengan laptopnya sembari menggerutu sendiri. Biasalah, Tante, ini aku dikasih kerjaan dadakan sama anak Tante, kata Cindy. Loh, emang dia kemana? Maria mengedarkan pandangan. Ke Jogja, mendadak, pakai alasan ada klien di sana. Cindy menghela napas. Maria terdiam sejenak lalu menggeleng pelan. Seperti sudah lelah dengan apa yang sedang dilakukan oleh putranya itu. Dia memang susah diatur anaknya. Nekat terus. Padahal sudah saya peringatkan. Untuk menjauh dari hidup Belva. Maria duduk sembari memijat pelipisnya. Cindy pun melebarkan mata.
karena ia belum pernah tahu bagaimana pendapat Maria soal perasaan Tigor pada Belva. Memangnya secinta itukah dia sama Belva, Tante? Atau, memang sebelumnya selalu seperti itu kalau dia sudah jatuh cinta? Tanya Cindy. Ia dan Maria pun sudah cukup akrab, jadi tidak canggung lagi dalam membicarakan hal di luar konteks pekerjaan. Maria membuang napas perlahan, kemudian berujar, "Dulu, sewaktu dengan Alana, dia tidak pernah seantusias ini. Tapi kalau sama Belva, entah kenapa dia jadi sangat memperjuangkan. Padahal mereka berbeda keyakinan. Tante tuh yakin banget, Belva pun gak akan pernah mau lagi bersama dengan Tigor." Biasanya memang begitu, Tante. Cinta beda agama terkadang sangat menggoda hati. Cintanya malah lekat sekali. Mungkin hanya ujian untuk mereka. Sekuat apa mempertahankan keyakinan ketika iman tergoyahkan karena cinta? Cindy menatap kosong dan jauh. Teringat ia pun dulu pernah menjalin asmara dengan pria muslim yang pada akhirnya kandas terhalang restu. Ya mungkin begitu, Tante hanya bisa mendoakan agar Tigor secepatnya sadar dan berhenti mengejar cinta yang semu itu. Dan segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Asalkan seiman, perangai sifat dan sikapnya baik. Tante rasa itu sudah cukup. Maria tersenyum getir. Oh ya, omong-omong, kamu sudah punya pacar, Cindy. Mendadak Maria mengalihkan pembicaraan. Meskipun sudah akrab, tetapi soal latar belakang Cindy, ia belum banyak tahu. Cindy cengar-cengir dan menggaruk kepala. Belum, Tante, masih tahap pencarian nih, hehe. Padahal kamu cantik, pintar, baik, pasti gak susah lah cari jodoh. Ujar Maria, lagi-lagi nasib menjadi jomblo, selalu saja mendapatkan pertanyaan semacam itu. Belum nemu yang cocok aja, Tante. Entahlah, mungkin jodoh aku masih nyasar di hati orang lain. Cindy terkekeh. Maria manggut-manggut. Semoga secepatnya kamu juga dapat pasangan ya, Cindy. Yang terbaik pokoknya, atau kamu aja yang nikah sama anak Tante. Dek, mata Cindy membelalak seketika. Mendengar Maria berujar demikian. Sama Tigor maksudnya. Cindy menahan tawa. Iya, kalian tuh kalau dilihat-lihat ya cocok sih. Malah kalau boleh jujur, kriteria menantu idaman Tante tuh ya kayak kamu gini, Cindy. Maria tersenyum lebar. Seperti merasa lega karena sudah mengungkapkan sebuah harapan. Sementara Cindy hanya tertawa getir dan memijat-mijat pelipisnya yang mendadak berdenyut. Tak bisa berkomentar apa-apa, meskipun dalam hati ia pun berkata, gak kebayang gue nikah sama lelaki bucin kayak si Tigor. Belva menyipitkan mata saat melirik ke arah spion dan melihat sebuah mobil sedari tadi mengikutinya. Sempat berpikir mungkin saja hanya kebetulan. Tetapi dari kecepatan juga jaraknya cukup mencurigakan. Ia berusaha menganalisis pengemudi mobil itu, tetapi kacanya cukup gelap dan hanya terlihat siluet wajah seseorang memakai kacamata hitam. Belva mendadak memiliki ide. Ia memilih menepi di sebuah pom bensin dan berniat ke minimarket. Ternyata mobil itu masih mengikuti dan kini malah parkir di samping mobil Belva. Wah, benar ngikutin. Siapa sih? Gumam Belva penasaran. Menunggu sampai pemilik mobil itu keluar lebih dulu. Belva semakin was-was dan penasaran. Sampai seseorang dari dalam mobil itu keluar dan membuatnya tercengang. Tigor. Belva melebarkan mata. Awalnya ia tidak percaya kalau pria itu ada di daerah ini. Ternyata yang dikatakan Cindy benar. Pria tampan itu berjalan dengan gagah menuju mobil Belva dan mengetuk kacanya. Belva dengan ekspresi datar cenderung masam membuka kaca mobil. Kamu ngapain di sini? Sengaja menguntit aku ya, kata Belva. Kalau iya, kenapa? Tigor memasang senyuman maut dan percaya diri. Wanita manapun yang baru mengenalnya pasti langsung naksir karena pesona pria itu. Tetapi tidak dengan Belva yang sudah sangat hafal seperti apa pria nekat di hadapannya ini. Kita harus bicara. Belva kemudian kembali menyalan mesin mobil. Ya, memang itu tujuanku. Tigor langsung kembali ke mobilnya. Mereka menuju sebuah kafe untuk berbincang. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di kafe dengan nuansa kasual. Sembari menunggu pesanan diantar, Belva menatap penuh tanya pada pria yang duduk di hadapannya. Buat apa sih kamu melakukan ini semua? Kasihan Cindy tuh. Dia jadi kerepotan gara-gara kamu pergi mendadak. Belva tampak kesal. Tigor tersenyum manis.
Dia kan pintar dan kerja cepat. Pasti bisalah menghandle pekerjaanku. Lagi pula aku kesini juga karena bekerja. Belva membuang napas perlahan. Tapi kamu gak kabarin aku. Kalau memang ada klien, harusnya kamu laporanlah sama aku. Karena aku mau membuat kejutan untukmu. Tigor mengedikkan dagu ke arah pintu masuk kafe, dan melihat seorang artis cantik tanah air berjalan ke arah mereka. Belva menelan ludah. Kabarnya artis berwajah blasteran itu akan menikah dalam waktu dekat ini. Kamu yang undang dia ke sini? Tanya Belva. Ya, dia klien kita saat ini. Dia percayakan kamu untuk mendesain gaun pengantinnya, ucap Tigor. Belva hampir tak percaya. Tigor memang tidak pernah main-main soal pekerjaan. Kinerja memang selalu bagus. Akhir-akhir ini Belva selalu mendapatkan job besar dari orang-orang penting dan kalangan artis. Itu bagus sekali untuk mendongkrak karirnya semakin naik. Tentu saja, semua itu berkat menagernya. Jadilah, hari itu ia meeting mendadak dengan klien untuk proyek pernikahan. Belva menyanggupinya, karena memang sebelum bangunan butiknya rampung, ia sudah lebih dulu menyewa ruko untuk butik gaun pengantin perdana beserta busana muslim. Meeting berjalan lancar, klien pun semakin percaya dan senang mempercayakan Belva sebagai desainernya. Kini Belva kembali berdua dengan Tigor. Awalnya Belva kesal sekali dengan pria itu. Tetapi berkat Tigor, Belva lagi-lagi mendapat klien yang luar biasa. Entah hanya itu tujuan ia datang ke Jogja, atau memang ada maksud lain juga. Terima kasih, Tigor. Belva tersenyum. Sudah tugasku untuk selalu membahagiakan kamu. Tigor menatap dalam. Seperkian detik berikutnya, Belva kembali risih dengan sikap pria itu. Kalau tidak ada yang mau dibicarakan lagi, aku mau langsung pamit. Masih banyak pekerjaan. Belva hendak beranjak. Ia tidak bisa seperti dulu yang berlama-lama dengan manajernya itu. Dalam hal ini, Belva memang sedang tahap memperbaiki diri sekaligus tidak ingin memberikan celah di hatinya untuk pria itu. Jangan menghindar dariku lagi, Belva. Suara pria itu sukses membuat Belva kembali duduk. Beberapa detik Belva terdiam dengan tatapan yang serius. Apa yang kamu inginkan dariku? Tatapan mereka beradu. Kamu masih meragukan perasaanku, Bel. Sejauh ini, apakah kamu melupakan itu semua? Tigor pun menatap serius. Suaranya lembut, tetapi penuh penekanan. Belva tercekat. Benar dugaannya. Kedatangan Tigor tentu saja akan kembali membahas persoalan yang sama. Bukankah aku sudah menjelaskan tentang itu semua? Harus berapa kali aku katakan kalau kita tidak mungkin bersama karena tidak seiman?